Selamat malam sahabat Damar, saya masih berada di lokasi pengungkapan yaitu di Sumber Gudik sendiri, yang tepatnya berada di Desa Dusun Sumbergayam, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri sendiri. Dan di samping saya sudah ada ini salah satu ibu kepala dusun, dan terkait dengan Sumber Gudik sendiri saya mau tanya-tanya langsung dengan beliaunya. Bu, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah nderek nih kita semua ekspedisi di sini. Bu, sudah berapa lama sih Ibu tahu keberadaan tentang Sumber Gudik sendiri yang ada di Dusun Sumbergayam ini? Sejak saya tetap di sini, tinggal di sini, sebenarnya kan saya bukan orang sini, jadi saya mulai tinggal di sini. Saya tahu keberadaan sumber ini yang dulu itu memang tidak terawat sama sekali, dan alhamdulillah sekarang mulai ada kepedulian dari masyarakat Sumbergayam untuk menguri-uri dusun ini, terutama Sumber Gudik ini, ya, agar ada kemanfaatannya bagi masyarakat setempat. Terus rencana ke depan Sumber Gudik ini mau diapain, Bu? Rencana ke depan itu adalah untuk tempat untuk pendidikan anak-anak yang dikelola oleh Supel, ya, dan untuk tempat wisata di Desa Kepung, gitu ya. Salah satunya di Desa Kepung. Jadi ini luar biasa ya, jika kita diberi sebuah tempat yang bagus, seandainya kita memang mengelola tempat tersebut itu menjadi sebuah tempat yang bisa mendatangkan atau meningkatkan kesejahteraan semua orang ya di sini. Bu, pesan moral untuk kami sebagai generasi muda terkait dengan semua peninggalan leluhur yang ada di Nusantara ini harusnya seperti apa? Ya, kalau kita kan tinggal istilahnya melanjutkan kehidupan yang dulu-dulu. Jadi pesan moral yang saya sampaikan di sini adalah untuk menguri-nguri atau sesuatu yang sudah ada. Jadi bagaimana kita bisa melestarikan itu dan bisa mengungkapkan sejarah itu kepada nanti anak cucu kita, agar semuanya nanti peninggalan-peninggalan sejarah tetap ada dan bisa menjadikan sebuah sejarah untuk terutama di Dusun Sumbergayam sendiri. Ya, terima kasih Ibu ya. Ini luar biasa sekali. Semoga harapan dan keinginan dari Ibu sebagai kepala dusun bisa tercapai dengan baik. Ya, terima kasih. Sahabat Damar, kita jumpa lagi di ekspedisi penelusuran jejak leluhuran. Tetap di channel DPN TV, dan kali ini saya berada di Dusun Sumbergayam, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saat ini kami sedang berada di salah satu sumber yang ada di Sumbergayam sendiri, dan menurut kisahnya sumber ini dinamakan Sumber Gudik. Terkait dengan nama Sumber Gudik sendiri, kami dari tim pengungkap jejak sangat-sangat penasaran kenapa sih dulunya disebut Sumber Gudik. Ya, apakah ada keterkaitan dengan sejarah kearifan lokal dan salah satu leluhur yang dulunya menjadi cikal bakal atau dahyang dari Desa Sumbergayam sendiri? Terus saksikan kami di channel DPN TV yang berusaha mengungkap fakta menjadi
berita. Salam budaya. Rambutnya tuh hampir masih ini kayak ada apa itu di pohon itu kayak ya di ini. Jadi ada pohon kecil sampai membeli di pohon sendiri, ini luar biasa. Rambut kan lurus. Ya, Sahabat Damar, saat ini kita masih coba komunikasi atau supaya terjadi interaksi dengan salah satu penghuni yang ada di Sumber Gudik sendiri. Nanti semoga kita bisa mendapatkan salah satu sosok yang bisa dimintai keterangan di sini terkait dengan bagaimana sejarah dari Sumber Gudik sendiri. Ini di samping saya ini jadi ada salah satu tim yang sudah dari tadi berusaha untuk berkomunikasi ya dengan salah satu penghuni yang ada di Sumber Gudik sendiri. Kita lihat di sini hasil komunikasinya seperti apa. Ya. Oke. Jadi beliaunya masih apa ya istilahnya, masih berusaha untuk fokus dan berkomunikasi dengan penghuni-penghuni yang ada di sini. Dan ini yang saya sampaikan di sini bahwa di dalam area Sumber Gudik sendiri ini memang sangat dingin ya, kalau malam sangat gelap. Tapi dari pemerintahan dusun sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat Sumber Gudik sendiri ini menjadi, atau mengubah Sumber Gudik ini menjadi sebuah warna wisata sumber yang nanti suatu saat bisa memberikan peningkatan ekonomi ya, kemudian pemberdayaan para pemuda desa Dusun Gayam sendiri. Nanti kemungkinan besar di Sumber Gudik sendiri akan didirikan sebuah lokasi wisata, dan ini luar biasa. Kami juga sangat berharap di tempat-tempat lain juga melakukan hal yang sama seperti Dusun Sumber Gayam sendiri. Jadi akhirnya ada peningkatan taraf hidup di sekitar dusun masing-masing. Ya, kita masih menunggu seperti apa. Pak De, bisa duduk dulu Pak De, bisa duduk dulu, duduk yang baik. Oke. Yuk. Yuk, duduk. Ada ya? Masih terpejam ya dari tadi. Jadi kita nggak sadar karena kita sibuk sendiri. Kita tidak memperhatikan bahwa Pak De sendiri sudah dalam mungkin sudah ada perjalanan ya untuk mengetahui seluk-beluk dari tempat ini di bawah alam sadar beliau. Assalamualaikum. Swastiastu, Rahayu, Swastiastu, selamat malam. Sugeng Dalu Mbah, Sugeng Dalu. Ini yang aneh ya, biasanya Pak De tidak sefokus ini ketika di tempat-tempat yang lain, tapi kali ini beliau seperti tertidur. Jadi dibawa, entahlah nanti masih menunggu beliau sadar dulu. Ya, seperti ini kondisinya. Oke. Tadi sadar dulu. Ya. Bisa sadar Pak De. Sadar dulu Pak De. Oke. Ya, ngobrol dulu sama saya. Tadi dibawa kemana Pak De?
Bisa cerita nggak sama kita di sini? Udah. Tadi bisa cerita nggak Pak De? Tadi dibawa kemana? Tadi dibawa kemana Pak De? Di dekat lokasi sumber ini ada bangunan. Ya, bangunan seperti apa? Bangunan gini. Seperti ini? Ya gini. Itu struktur batu bata atau mungkin bangunan niskala atau bangunan gaib yang tidak terlihat yang ada di situ yang menaungi tempat itu? Ada bukti fisiknya. Ada bukti fisik ya? Kalau ada bukti fisik berarti di area situ bukti fisiknya seperti apa? Batu bata atau batu andesit atau apa yang biasa kita temukan? Ada batu andesit juga di sini. Ada batu andesit. Ada batu bata, ada batu andesit. Apakah itu umpa? Iya, sejenis umpa. Sejenis umpa. Ada batu bata nggak di situ? Ada. Di dalam sumber? Ada sekitar sini. Ya. Terus kemudian makhluk-makhluk yang ada di situ yang kebetulan tadi Pak dilihat itu apa? Di sini kebanyakan adalah putri. Ya. Terus apa lagi? Ini seperti tempat mandinya para putri itu dulu ya. Ya. Jadi Pak jenis patirtan ya? Iya. Sebenarnya. Patirtan. Kalau di sini dari era kolonial, sebelum era kolonial Belanda dan tidak jauh dari lokasi di sini tadi Ada bangunan. ada beberapa, salah satu warga yang ada di dusun Sumbergayam ini menyampaikan bahwa tidak jauh dari sini memang ada seperti struktur batu bata kuno ya. Nah, jadi ini tidak menutup kemungkinan bahwa sebelum era kolonial Belanda di sini dulu memang sering digunakan untuk mandi dari salah satu peradaban yang mungkin dari era kerajaan ya. Iya. Kerajaan. Ini tidak butuh waktu lama, nanti akan terungkap di sini. Nggak tahu siapa yang menemukan. Ya. Tapi tidak lama lagi akan terungkap di sini. Ya. Terus terkait dengan peradaban itu ada nggak ya salah satu yang tadi Pak diajak komunikasi secara batin itu mengatakan bahwa ini dari era kerajaan tertentu atau mungkin setelah dari kerajaan? Ini ada hubungannya dengan Bagawan Pak. Bagawan Tabari. Jadi masih ada hubungan sendiri dengan Bagawan Tabari, dan ini luar biasa karena ini masuk wilayah dari Bagawan Tabari sendiri. Apakah ini merupakan aliran yang air sumber ini aliran juga dari Sungai Harinjing ya? Itu kalau misalnya dipetakan gitu. Ini malah sumber ini malah tersendiri, ada aliran dari perut bumi sendiri juga. Sebagian mungkin dari sana, tapi sebagian ada yang ada sungai di sebelah sini. Ya. Ada sungai yang mengarah ke Siman, Bagawan Tabari. Dari sana. Dari sana ya. Ini luar biasanya Kepung tuh gini. Jadi sesuatu yang gaib, sesuatu yang bikin angker sebuah wilayah. Ini saya sampaikan berkali-kali kepada kawan-kawan, kepada sahabat Damar seluruh Indonesia, bahwa sesuatu yang angker atau tempat yang dinilai sangat angker, dihuni hantu dan lain sebagainya itu belum tentu terkait dengan astral-astral yang kurang
kurang baik ya tentunya. Justru kehadiran mereka itu justru karena mereka murni ingin menjaga sebuah wilayah supaya tidak ada gangguan dari tangan-tangan jahil yang terkait dengan pengerusakan wilayah, ekosistem dan sebagainya. Jadi mereka berada di salah satu tempat dan menyebabkan tempat itu menjadi angker karena apa? Satu, tugas mereka untuk menjaga keseimbangan dari alam semesta sendiri, supaya jauh dari pengerusakan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, ya seperti itu. Di arah sana ada bangunan. Ya, bangunan seperti apa? Bisa digambar nggak itu? Ini tadi gini. Gini. Ini. Apa itu pintu gerbang, portal atau gimana? Kalau mungkin orang Bali menyebut kayak pendarmaan apa-apa. Diduga ya, ada sebuah pendarma di sini karena memang di sini sumber mata air, ya, gitu. Jadi mungkin ini diduga lagi ya. Jadi beberapa kilo dari sebelah sini itu memang ada bekas-bekas peradaban ya yang bisa ditemukan ya, Pak De ya. Ini banyak sekali peradaban di sini. Ya, di area ini di area sini banyak bangunan-bangunan peninggalan leluhur. Ya. Ya, ini. Tapi bukti itu akan muncul nanti. Terus titik energi negatif yang ada di tempat ini di mana? Nanti supaya kalau misalkan kawan-kawan di sini supaya lebih berhati-hati lagi dalam membuka wilayah di sini terkait dengan keberadaan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Di sebelah mana, Pak? Ya, di sebelah sini ya. Itu wujudnya seperti apa? Di arah sana. Wujudnya Semua seperti penjaga kok. Ya, Tidak ada yang. Wujudnya seperti apa? Ya, mukanya. Isma apa? Apa binatang atau mungkin manusia atau mungkin siluman atau gimana? Di sebelah sana, sebelah utara. Seperti apa wujudnya? Sini ada manusia. Ada binatang. Ya. Ada ular bumi besar. Ya. Siapa lagi? Ya itu antara manusia, binatang, ular besar. Oh gitu aja. Tapi di sini ini ke arah sana itu kalau bisa malah ini air ini bisa untuk pengobatan. Ya. Air dari sini bisa untuk pengobatan. Ya tadi memang ada salah satu perangkat di dusun Sumbergayam sendiri mengatakan bahwa air dari sumber Gudik sendiri bisa berfungsi sebagai media pengobatan. Iya. Ya, makanya banyak warga dari luar desa Kepung ya, mengambil air dan itu dipergunakan untuk pengobatan. Di bawahnya ini ada banyak putri. Beliaunya yang menjaga sumber mata air ini. Ya. Karena diharapkan air itu tetap menjadi air suci. Ada pesan nggak dari beliau terkait dengan bagaimana menjaga keseimbangan tempat ini bagi generasi muda selanjutnya? Ada pesan nggak? Ya dirawat itu aja. Jadi dirawat ya? Dirawat aja, jangan merubah bentuk apapun di sini. Karena dulu waktu zaman mungkin setelah leluhur kita ada perubahan yang dilakukan oleh waktu itu masa Belanda. Ya, dari era kolonial ya. Perubahan seperti apa yang dilakukan? Perubahan dari arah sumber mata air sendiri. Dari sumber mata airnya sendiri. Ya. Terus terkait dengan sumber Gudik sendiri sudah dapat informasi apa dari makhluk-makhluk yang ada di sini? Kenapa namanya sumber Gudik? Ini sebenarnya adalah pengobatan ya di sini. Jadi di sini adalah pusat pengobatan. Jadi kalau mungkin masyarakat sini betul-betul paham energi di sini memang energi yang luar biasa sekali.
Itu sumber ini pengobatan. bisa menghidupi masyarakat sini loh ya. Sumber pengobatan untuk sumber pengobatan apa itu? Seperti apa? Segalanya. Jadi di Semua sini, penyakit? Iya, semua penyakit. Penyakit ringan? Iya, tidak hanya penyakit ringan, baik itu penyakit dalam, segalanya. Terutama penyakit kulit? Segalanya. Karena terkait dengan namanya sendiri, sumber gudik. Jadi sebenarnya dulu itu bukan sumber gudik, itu bukan malah. Apa namanya? Di sini sumber mata air untuk pengobatan itu Ya apa namanya? Dulu Kan- sebelum sumber gudik apa namanya? sumber panguripan. Sumber penguripan, Iya, sumber kehidupan. iya sumber panguripan. Ya. Sumber penguripan, penguripan itu berarti kehidupan. Ya enggak tahu kok sumber panguripan. Terus kenapa tiba-tiba namanya jadi sumber gudik? Enggak tahu. Apa mungkin ada salah satu warga dulu Iya. itu mungkin terkait dengan kearifan lokal sendiri, karena memang berpenyakit kulit atau kudisan, ya, jadi gudik itu kudisan, terus kemudian mandi di terus sini sembuh, akhirnya katanya. sembuh. Iya. Gitu ya. Saya juga belum dari tadi belum mencicipi seperti apa sih rasanya air sumber gudik sendiri. Nanti kita tes seberapa tinggi kandungan mineralnya ya Pak De ya. Ini di sebelah timur kita ini ada bangunan ini. Ya bangunannya seperti apa Pak De? Iya, bangunan-bangunan nenek Bangunan moyang kita ada iya, di sini. nenek moyang ya dulu. Iya, ada Peradaban. Ada. Artinya Itu bukti fisik nyata. Iya, artinya Itu ada masih bukti fisik ya di situ Ada. ya. Pokoknya Apa yang arahnya bisa ke kita timur temukan ini. di sini? Arah ke timur ini enggak tahu ada bangunan yang penting. Ada yang bisa berupa ditemukan. batu bata atau batu yang dibentuk itu, yang dipahati itu, tapi arahnya ke sini. Gitu ya. Iya, arahnya ke arah sini. Ya dulu memang sempat ada pengakuan tadi dari salah satu warga di sini dan pernah ditemukan salah satu sebuah arca ya di sini. Cuman arca seperti apa kita kurang tahu juga. Gitu. Kalau itu benar ya berarti pengungkapan kita malam ini benar-benar membuktikan bahwa di area sumber gudik sendiri itu ternyata ada sebuah peradaban leluhur. Ya, ini saya bicara leluhur lagi, jadi bukan suatu yang gaib-gaiban, tetapi tidak terungkap, tidak. Pasti selalu kita menyertakan bukti fisik sebagai bukti bahwa di tempat ini adalah dulunya berdiri sebuah peradaban besar Nusantara dan mungkin juga menjadi cikal bakal dari kejayaan di Nusantara ini. Ya, Pak De, apa lagi yang ingin disampaikan? Di sebelah situ, itu jangan dikasih bangunan, itu tempatnya orang itu. Orangnya gimana maksudnya? Itu tempatnya bangunan mereka, jadi tidak boleh ditempati. Oh, jadi istana ya? Jadi tempat tinggal? Nah, seperti apa yang Pak De lihat di situ? Ini rumah besar sekali di sini. Seperti apa penghuninya, Pak De? Kalau penghuninya di sini ada kayak resi gitu ya. Oh. Kayak resi gitu di sini, tapi tidak mau Yun Sewu tidak mau dikembari bangunan ini. Oh, harusnya agak di luaran sana. Di mana? Pokoknya tidak boleh membangun bangunan di dalam sini. Ya. Kalau mungkin mau bangun ya di luarannya sini, di pinggirnya atau di mana. Ini full bangunan. Bisa nggak Pak De ada komunikasi dari beliau yang disampaikan langsung melalui mediator, nanti bisa nggak? Coba mau izin dulu sama beliau, nanti mungkin kita bisa mendapatkan data yang lebih valid terkait dengan tempat ini. Nah, kita nunggu. Yang ikut di sini ada namanya Sugeng. Ya, di sini ada yang namanya Sugeng nggak yang ikut di sini? Sugeng. Ah, itu deh. Ya. Tadi ini beneran loh, serius loh ya. Kita nggak kenalan di sini, kita juga belum sempat sempat nanya-nanya dengan para pemuda di sini dan tiba-tiba saja Pak De bilang ada nggak yang namanya Sugeng, ternyata ada di belakang yang namanya Sugeng. Mana Mas Sugengnya? Ini Mas. Ya.
Oh, ini namanya masuk nih. Suruh duduk di sini. Ah, sini sebelah sini. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sing terpingking kaki deker. Coba tapak tangan kanannya. Coba tangannya. Ah, ngadep sini aja, Mas. Ngadep sini. Biar enak. Biar enak. Ah, gitu deh. Biar enak. Sip. Tarik nafas. Kosongkan. Saya kasih mic dulu. Tarik nafas, relax saja, relax. Kosong. Bisa kirim doa di sini. Bisa kirim doa di sini. Sugeng. Ya, Jabang Bayuni Sugeng. apa ini juga? Teman kirim doa di sini ya. Oke. Kirim doa ya. Bisanya sampai kirim doa di sini kepada leluhur yang di sini. Lungguh sing apik ya, Ger. Lungguh sing apik, Ger. Oke. Nah. Jabang Bayuni Sugeng ki akeh dibutuhne wong ning kene ya. Oke. Nek wong njaluk tulung ditulung ya, Ger. Oke. Saronane mung terus sing ana kene. Banyu sing ana kene, Ger. Oke. Sing aja pamrih ya. Oke. Sanggup ta awakmu? Insya Allah. Sanggup ta awakmu? Insya Allah sanggup. Sanggup awakmu?
Insyaallah Mbah. Awakmu dibutuhne wong ya. Nggih. Nek awakmu sanggup sesuk sadurunge jam 10 awakmu ngresiki papan sing ning kono ya. Saman saponi putrane iku tok. Ngesor ngene iku. Oh, ten pengen. Saman saponi. Nggih. Nek saman sanggup, nek saman gak sanggup ya gak apa-apa, gak maksa ya. Nggih. Saman wis ora oleh manakal meneh ya. Dalam? Saman wis gak oleh nakal, saman iki dibutuhne wong Nggih. ya. Ngerti maksudnya ya? Ngertos. Saman iki dibutuhne wong. Nek wong njaluk tulung ditulungi kanthi ikhlas ya. Nggih. Banyu sing ndek kene iki dadi saranamu ya. Nggih. Dirawat tempat kene ya. Nggih. Sugeng. Nek awakmu sanggup teko atimu saiki resi ana. Sakniki. Wajahmu teko banyu sumber iki ya. Nggih. Nek pangucap sing hati-hati ya. Dalam? Nek pangucap sing hati-hati. Nggih. Iya, resi ana. Resi ana wajahmu ning karo banyu iki ya. Sing Nggih. banyu mili ya. Ya. Assalamualaikum. Sugeng dalu. Sugeng dalu ha. Kali sinten nika? Nggih, sebelumnya kami mohon maaf kalau misalkan ganggu yang ada di sini. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Posisinya di mana, Mbah? Di sebelah sini. Bisa cerita, Mbah, kenapa Muduna sih. harus turun ke? Ya ning sumber iku muduna dhisik. Kenapa saya harus ke situ, Mbah? Iya. Saya kenapa harus ke situ, Mbah? Iya melu sugeng mau. Ikut Mas Sugeng ngambil Iya. air di situ. Ya, buat apa, Mbah, itu, Mbah? Cuci muka. Terus kalau sudah cuci muka saya jadi cantik gitu, Mbah? Iya balik meneh teko ati jadi. Oh gitu ya. Dengan Mbah siapa nih, Ki? Namanya bisa disebutkan nggak, Mbah? Bisa bicara, Mbah? Mas Tawi. Namanya siapa, Mbah? Dari Saking Budi. Oh, gitu. Sampun tanggung pergi. Sudah lama di sini. Marinjing. Dari Begawan. Dari si Begawan.
Nggih. Oh. Kok bisa nyampe sini? Ini. Nggih, salam mulia, nggih. Kok bisa sampai di sini? Ada yang perlu disampaikan kepada kita selaku para wari dan cucu. Ya, sumber mata airnya di sana. Terus ya bisa diceritakan kenapa ini namanya sumber Gudik? Nggak bisa. Terus beliau-beliau yang ada di sini siapa? Yang ada di sini siapa? Perempuan, rambutnya panjang, pakai mahkota nggih. Ya. Terus sama siapa saja? Oh, ada rambutnya digelung. Laki nopo perempuan? Oh, laki. Sepuh. Sepuh apa masih muda? Apa dari yang Bagawan sendiri? Jadi masih masuk wilayah beliau. Terus apa yang harus kita lakukan saat kita di sini? Membersihkan tempat ini dengan baik. Oh, minum air, ya. Apakah dulu panjenengan sering datang ke tempat ini, sumber mata air ini? Sekarang yang berstana di mana? Di sebelah timur nggih. Sebuah rumah. Yang kalau beneran yang ada di sana bisa nggak nanti ditunjukkan kepada kawan-kawan yang ada di sini terkait dengan tempat tinggalnya Eyang? Ada yang bisa kita temukan di sana Eyang? Apa? Kita suruh ke sana, tapi udah malam. Ada yang ingin disampaikan Eyang buat kita sebagai cucu-cucu generasi muda terkait dengan tempat-tempat seperti ini? Hanya membersihkan saja, dirawat dengan baik. Ya. Saya harus turun di situ, ngambil. Jangan di situ saya nyemplung sumur, nanti harus ke ini ya. Oh, sumbernya. Ya udah, saya ke sana dah. Ya nanti saya ke sana habis ini. Ini sampun gitu aja ya. Ada lagi yang disampaikan? Nopo niku? Aduh, saya nggak paham nih bahasanya apa ya, susah banget. Ini apa nih? Duit. Apaan sih? Berdoa begini. Oh iya, suruh berdoa, nih. Suruh berdoa untuk untuk beliau-beliaunya, untuk para leluhur juga nih semua ya. Oke, siap. Ya, kalau misalkan mau didoakan, sebut namanya siapa nanti. Oh gitu. Oh gitu ya Mbah. Ya. Mbah menjaga di sini ya. Ya, sudah berapa ratus tahun Mbah di sini? Pertama Pusdas. Jadi pas ke Gunung Kelut Matus ya, yang kemudian wilayah Kepung, Siman dan sekitarnya itu memang disapu oleh lahar dari Gunung Kelut sendiri ya. Ya. Iya. Itu aja Mbah. Sampun nggih, keluar dulu sebentar.
963. 900 berarti abad 9. Apa 9? 903. Berarti di sini peradabannya sekitar diduga sekitar 963. Nah, berarti Eyang ada di sini sejak tahun tersebut. Ya. Bisa nggak dibuktikan secara fisik Mbah ke kita terkait dengan peninggalan Mbah yang ada di sini? Oh itu tepatnya di mana? Di sebelah utara. Mana? Timur. Masih timur, Mbak. Timur utara. Ada sumbernya itu, Mbak. Ya, ada di sana. Itu di sana ada ya. Ya, Mbah, sampun nggih keluar dulu, kasihan yang ininya Pak D-nya kasihan nanti, nggih. Nggih. Nggih, salam mulia untuk semuanya, salam untuk semua leluhur yang sudah mendahului. Semoga beliau-beliau selalu ditempatkan di sisi Tuhan yang paling damai. Nggih, Mbah nggih. Gitu aja. Aduh, nyari Sugeng kayaknya. Mas Sugeng mana ya? Sugeng mulu yang dicari, Eren. Ya, Mas Sugeng sini, Mas Sugeng. Ini kayaknya Eyangnya lebih cocok sama Mas Sugeng ya daripada sama saya. Ya. Ya. Oh. Suka banget sama Mas Sugeng. Kata orangnya tadi di mana? Saya ngapain kalau ini namanya Mas Sugeng? Mikrofon ya. Iya. Mas Sugeng sini aja dulu. Kita ngobrol sebentar. Ya. Ya, ini tadi sudah selesai mediasi dengan salah satu yang atau tadi kebetulan mampir ya beliau, dan mungkin resebinya dulu tempat ini adalah salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh beliau. Mas Sugeng, Iya, usia berapa? 35 tahun. 35 tahun. Iya. Sering berada di sini. Sering sejak kecil di sini. Oh gitu ya. Iya. Mm-mm. Terus pernah ada kejadian mistis apa sih di sini tuh? Kalau saya tahu tidak ada pernah kejadian apa-apa. Kalau dari pihak daerah lain kemungkinan ada. Ada ya. Iya. Pernah dikasih lihat apa di sini? Ada yang dulu-dulunya ada orang kasih lepas ayam di sini. Oh gitu ya. Ya, Itu beneran orang atau mungkin makhluk yang seperti itu? yang melepaskan ayam di sini dulu. Mm-mm. Setahu saya orang ngasih lepas ayam di sini, nggak tahu istilahnya apa begitu. Oh gitu ya. Terus ada kejadian yang tidak pernah dilupakan nggak semenjak kecil sampai sekarang ketika Mas berada di Di sumber sini. Iya. Saya rasa dari dulu kalau masalah mistis saya tidak pernah tahu. Sebelah bawah sana saya sering. Kalau naik di sini tidak pernah. Terus Semenjak besar ini. pernah ada lihat ular besar nggak di sini? Kalau ular dulu, saya semenjak kecil yang di bagian tengah sana, kelihatan sepotong begini. Ya. Mm-mm. Ini sepengetahuan saya dulu. Waktu masih senang-senangnya cari kayu bakar begitu kan. Sepotong segini. Sisiknya yang besar-besar segini. Oh gitu ya. Ya, yang di bawah sana dulu.
gitu ya. Terus Mas Sugeng sebagai generasi muda ya, ini sangat muda ya panjenengan. Iya. Apa yang harus dilakukan terkait dengan sumber-sumbernya seperti ini yang kotor seperti ini? Harusnya generasi muda seperti apa sih? Ya kalau masalah lingkungan ya gotong royong dibersihkan. Kalau masalah-masalah yang lain ya apa, ada yang sini ada apa namanya, ada ketuanya pembersihan begitulah. Oh gitu ya. Iya. Dari dikelola sendiri oleh Karang Taruna. Iya betul. Untuk aset wisata gitu ya. Iya katanya begitu. Ya. Terus bukan cuman sumber ya. Ya. Terkait dengan semua peninggalan leluhur yang ada di Nusantara, terutama di wilayah Kepung ini, sebagai generasi muda harusnya seperti apa? Untuk generasi muda, untuk generasi muda ya apa ya namanya? Saya tidak bisa ngomong. Apa harus ada upaya pelestarian atau bikin Ya istilahnya tempat wisata saling menjaga gitulah. gitu ya? Iya. Jadi saling menjaga. Kalau ada yang kotor dibersihkan. Iya. Kalau ada misalnya apa lagi, tanah-tanah yang kosong itu buat pemandangan tanam-tanam pohon Gitu ya? begitu ya. Jadi ada pelestarian di situ. Pelestarian Upaya pelestarian alam. ya, Seperti lingkungan pelestariannya itu. Terus tadi dikasih wejangan apa, amanat apa oleh beliau yang kebetulan mampir tadi itu? Ya tadi disuruh jaga kawasan, maksudnya suruh bersihin kawasan sini yang kotor-kotor begitu. Kalau misalnya ada dari pihak orang lain atau manapun, kalau ada minta pertolongan ya suruh yang ikhlas saja begitu, tanpa pamrih begitu. Ya, luar biasa ya. Iya. Ya. Semoga Mas Sugeng dan kawan-kawan bisa merawat serta menjaga dengan baik tempat-tempat apa itu yang ada di Sumber Gayam sendiri. Sumber Gayam ya. Tahu nggak, pernah dengar nggak sejarahnya dari Sumber Gudik sendiri? Kalau sejarah-sejarahnya dulu saya belum begitu mengetahui. Belum mengetahui ya? Iya. Ya, terima kasih Mas Sugeng ya. Ini Iya. luar biasa sekali. Nanti saya tolong diantar turun ke Sumber sendiri seperti amanah beliau ya tadi ya. Iya. Saya harus turun dengan panjenengan. Nggak tahu nanti di Sumber itu saya bisa komunikasi apa dengan beliau yang ada di situ. Siap ya, turun di Sumber ya dengan saya nanti ya. Di Ya, air di Sumber. situ. Iya, di Sumber. Bukan di sumurnya ya. Di sumbernya di situ. Berani? Iya di sumbernya Ya, berani situ ya? kan. Iya. Ya. Nanti sebentar lagi saya mau turun. Saya nyoba cicipi seperti apa sih rasanya air sumber itu, apa masih benar-benar masih murni dari sumber mata air dan ini belum tercemar. Kita buktikan sama-sama. Semoga saja semua penyakit yang ada dalam tubuh saya nanti menghilang. Nah, seperti itu. Yuk. Iya. Mas. Untung. Apa di bawah dek? Ya, ini lagi-lagi ya yang seru dari semua ekspedisi kita ada dari Damar Panul Nusantara. Berkali-kali saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan atau sahabat Damar sekalian bahwa terkait dengan tempat angker sendiri itu belum tentu semuanya itu hanya melulu dihuni hantu. Kali saja ada sesuatu yang memang tidak terawat dengan baik. Nah, ini salah satu contoh yang ada di Sumber Gudik sendiri. Jadi di sini tepat di depan saya ini ada sebuah apa istilahnya batu dakon, cuman ini hanya satu aja ya. Kemungkinan dulu pernah dipakai oleh salah satu leluhur yang kebetulan menempati di area Sumber Gudik sendiri. Dan ini luar biasa, ternyata di sini batu dakonnya tuh ada gores ya. Ini yang disebut batu goresnya tuh ada di sini. Ini coba di zoom ke sini nggak apa-apa. Nih lihat seperti ini. Ini yang luar biasa. Ini di tengah sumber, di arah sumber sendiri ini. Ini juga jelas ini juga peninggalan dari leluhur-leluhur yang kebetulan menempati wilayah Sumber Gayam atau Sumber Gudik sendiri tepatnya. Jadi luar biasa.
Makanya kenapa justru dengan keberadaan batu-batu yang seperti ini justru menjaga aura-aura positif tetap berada di wilayah Sumber Gayam, tepatnya di Sumber Gudik sendiri. Tadi sudah mendengar pengakuan dari salah satu warga yang ada di sini bahwa tidak pernah ada kejadian mistis, tidak pernah ada kejadian yang sangat menyeramkan di area Sumber Gudik ini. Karena apa? Terkait memang dulunya tempat di sini murni dihuni oleh para leluhur-leluhur sebelum era kolonial Belanda, bahkan hingga masa saat kita sekarang ini. Ini awas, hati-hati karena batunya licin. Ini yang luar biasa ya. Sahabat Damar, jika kita merawat semesta dengan baik, maka semesta juga akan merawat kita dengan baik. Saya Erwin Damar melaporkan secara langsung dari Sumber Gudik yang berada di Dusun Sumber Gayam, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Salam budaya.